Hujan dengan kekuatan besar akan datang membawa bencana yang juga besar. Banjir bandang hingga tanah longsor menjadi ancaman serius akibat hujan yang terus terjadi. Meski musim sudah berganti kemarau, inilah yang oleh BMKG disebut kemarau basah. Tapi menurut seorang ahli supranatural, bencana tidak hanya dominasi oleh musim yang disebut kemarau basah. Karena masih akan ada bencana lain, mulai dari gempa bumi hingga gunung meletus. Belum lagi bencana yang diakibatkan kelalaian, misalnya saja tabrakan di jalan raya. Dan ini yang menakutkan, sebab bakal membawa banyak korban jiwa. Lantas benarkah kondisinya semakin rumit karena perekonomian juga mengalami keruntuhan? Mungkinkah bakal banyak terjadi krisis moneter yang menyengsarakan? Lantas, apa yang mesti dilakukan agar selamat di tengah banyak cobaan? Hujan masih datang di bulan Juni, malah datang dengan curah yang deras. Musim yang semestinya sudah masuk kemarau, tapi hujan tak kunjung datang, itulah yang oleh para ahli BMKG disebut kemarau basah. Dampaknya sangat berbahaya, karena bisa membawa sejumlah bencana. Tapi menurut pandangan ahli spiritual, kemarau basah justru bisa sangat berbahaya. Sebab bencana-bencana yang datang memiliki level mengerikan. Misalnya saja, hawa panas yang sangat terik akan terjadi walaupun masih banyak hujan yang turun. Belum lagi hujan deras memicunya terjadi banjir bandang dan tanah longsor. Lantas benarkah selain kemarau basah masih banyak terjadi bencana-bencana besar seperti gunung meletus dan gempa bumi? Bagaimana dengan kondisi perekonomian? Akankah aman? Atau sebaliknya justru ambrol? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Menapaki awal bulan ke-6 atau bulan Juni, masih banyak hujan yang dikirim langit. Hujan bulan Juni ternyata bagian dari fase yang oleh para peneliti BMKG disebut sebagai bagian dari kemarau basah. Musim yang sudah memasuki kemarau, tapi masih banyak hujan yang datang. Kondisi ini memicu banyak peristiwa alam lain yang menggelisahkan. Menurut paranormal Nyai Dewi Rantian, kemarau basah malah membuat suasana terasa lebih terik. Panas yang datang justru memanggang kulit, walaupun hujan masih sering turun. Hujan yang seperti tidak kunjung berhenti juga mengakibatkan banjir bandang dan tanah longsor. Apalagi kondisi alam yang memang sudah rusak dengan hutan-hutan gundul hingga tak lagi menjadi area resapan air. Kemarau basah itu sebenarnya ini kan mulai memasuki bulan kemarau, bulan panas. Setelah itu ternyata tapi masih ada hujan, kan seperti itu. Di saat teriknya lagi panas sekali, gak lama turun hujan, itu mungkin dibilang bahwa itu kemarau basah. Sebenarnya ya kemarau aja kan biasanya gitu, tapi karena ada hujan jadi dikatakan bahwa ada kemarau basah. Oke, kalau dibilang bentuk dari balasan dari alam ya pasti kan gini loh. Kita sekarang itu kalau yang lebih parah itu kan itu tuh banyak hujan terus, sedikit hujan. Kenapa hujan terus sedikit banyak ya? Karena hutan-hutan udah pada gundul. Nah seperti itu, hutan gundul. Setelah itu kalau udah hutan gundul berarti sedikit banyak air hujan besar sedikit banyak akan membawa musibah. Musibahnya apa? Banjir, setelah itu longsor, kan kayak gitu. Banjir yang terus-menerus turun hingga menjelang pertengahan tahun ini, rupanya bakal terjadi hingga beberapa bulan mendatang. Nyai Dewi Rantian melihat banjir bandang dan tanah longsor yang sangat besar akan terjadi di akhir tahun ini. Kita mulai Tuhan mau kasih kita bahwa untuk kita bisa lebih cinta alam lagi,
bisa merawat alam kita lagi dengan kayak apa ya, seperti itu kita yang hutan-hutan pada gundul ya kita tanam lagi kan kayak gitu, supaya sedikit banyak bila mana musim hujan ya nggak akan longsor, banjir juga berkurang kan kayak gitu. Oke, sebenarnya ini bukan dari alam aja, Tuhan juga memberikan kita untuk bahwa sedikit banyak kita ini loh efek kalian, karena kalian ini efek buat kalian karena kalian itu tidak menjaga alam. Kan seperti itu. Tuhan juga kasih kita pelajaran sebenarnya supaya kita tuh bisa introspeksi diri kita sendiri. Tapi sebelum sampai di akhir tahun akan ada bencana mengejutkan datang dari gunung berapi. Dalam pandangan mata batin Nyai Dewi Rantian, waktunya antara bulan Juli dan Agustus. Erupsi gunung api yang terjadi di pertengahan tahun ini bisa sangat berbahaya karena kekuatan letusannya yang juga besar. Erupsi dahsyat ini bakal menjadi bencana paling memilukan karena korban yang ditimbulkan tidak sedikit. Angkanya bahkan bisa menggemparkan. Kalau yang saya lihat sih nanti di bulan Juli, Agustus itu akan ada, pokoknya pertengahan tahun deh. Bentuknya erupsi atau? Erupsi. Erupsi. Ya. Di beberapa daerah atau ada beberapa daerah di Jawa juga. Ya perlu diperhatikan, takutnya nanti akan ada virus, tapi ya nggak mungkin pemerintah akan menghandle virus ini kayaknya semaksimal mungkin supaya jangan tersebar luas. Gitu. Tapi yang saya lihat sih akan ada masuk virus, tapi pemerintah akan mengatur bagaimana caranya supaya jangan terjadi gelombang seperti di zaman COVID. Jadi gimana caranya mereka mengatur supaya virus itu bisa terselesaikan. Karena kalau kembali lagi seperti di zamannya COVID, waduh, selesailah kita, keuangan akan berantakan. Gunung-gunung di Pulau Jawa juga dilihat paranormal Bunda Ratu Ayu akan banyak yang mengalami erupsi. Akibatnya banyak yang bukan hanya kehilangan harta benda tapi nyawa. Sebab erupsi kali ini bisa sangat berbahaya. Beberapa gunung di Jawa yang dikenal sebagai Gunung Keramat membawa pertanda buruk jika mengalami letusan. Peristiwa ini dalam pandangan Bunda Ratu Ayu bakal terjadi setelah melewati pertengahan tahun 2025. Jadi kepada masyarakat yang ada di kaki gunung-gunung berapi diminta berhati-hati karena erupsi bisa terjadi setiap saat. Kalau untuk kejadian pertengahan tahun 2025, kembali kepada gunung itu harus waspada, kayaknya laharnya mulai mencurat gitu. Ini gunungnya daerah Jawa. Kalau gunung yang itu tidak makan korban, tapi laharnya membuat orang yang sakit, banyak yang sakit. Mata batin Bunda Ratu Ayu juga mendapatkan penglihatan yang tak kalah mengenaskan. Sebab rangkaian bencana terus terjadi dari segala penjuru. Semua unsur alam seperti bersatu memberi ancaman. Mulai dari banjir, tanah longsor, gunung meletus, hingga gempa bumi. Suasana terasa semakin mencekam karena masih akan ada kebakaran-kebakaran besar. Korbannya bukan hanya benda-benda mati, tapi juga makhluk hidup termasuk manusia. Belum lagi bencana akibat kecerobohan seperti saat berkendara sehingga mengakibatkan tabrakan beruntun. Untuk gempa itu bakal terjadi ya, tapi gempanya itu tidak yang begitu besar, cuman lahar doang, tidak begitu besar. Terus yang akan datang lagi ini kayaknya ada sebentuk wabah nih, penyakit wabah. Kalau kebanyakan ini gempa ini daerah Jawa ini yang gunungnya udah menua, terus kebakaran masih banyak kebakaran ini. Hati-hati juga para ibu-ibu atau para bapak-bapak yang meninggalkan rumah, karena sekarang kalau kita meninggalkan rumah itu kecil menjadi teman, besar menjadi lawan. Kebakaran nah, awalnya udah mulai panas. Kondisi alam sepertinya memang tidak lagi ramah. Banyak bencana alam yang datang dengan kekuatan besar, nyaris semua unsur alam mengirimkan bencana.
sehingga manusia seolah dikepung mara bahaya. Tapi benarkah situasi akan semakin menyedihkan karena kondisi perekonomian juga mengalami keruntuhan? Tahun 2025 sepertinya memang menjadi tahun yang sangat berat. Bencana bertubi-tubi menghampiri, sementara kesulitan hidup seperti membuat tak berkutik. Kondisi yang sulit akan semakin berat oleh karena situasi perekonomian yang sedang tidak aman. Ancaman kebangkrutan ekonomi semakin menakutkan, ditandai dengan gelombang PHK yang terus terjadi. Perusahaan-perusahaan besar pun seolah kesulitan bertahan hidup, sampai akhirnya terpaksa harus melakukan efisiensi besar-besaran dengan melakukan pemecatan karyawannya. Kondisi ke depan dalam pandangan mata batin Nyai Dewi akan bertambah parah sehingga harus mempersiapkan diri termasuk berhemat. Baik-baik aja, lagi nggak bagus. Jadi bagi sahabat kita, siapapun masyarakat yang sekarang yang ekonominya kelas menengah ke bawah, bagaimana caranya kalian bisa mengatur keuangan kalian yang begitu boros karena keuangan Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Ya banyak banyak pabrik yang tutup ya. Saya tuh banyak yang PHK juga kayak gitu. Setelah itu keuangan lagi nggak baik yang saya lihat seperti itu. Jadi mungkin perekonomian yang memang lagi nggak baik-baik banget untuk semua, bukan untuk Indonesia aja, mungkin seluruh dunia juga lagi nggak baik-baik aja. Apa boleh buat, kondisi hidup yang makin berat akibat PHK dan ambruknya perekonomian memicu terjadinya krisis di segala bidang, termasuk sosial dan politik. Setelah melewati pertengahan tahun nanti, Nyai Dewi meminta untuk semakin berhati-hati karena beban hidup kian tak tertanggungkan. Dampaknya orang mulai protes, demo-demo kecil mulai sering terlihat. Nggak ada sih, tapi tetap ada demo kecil-kecil ya ada. Tapi yang untuk besar huru hara nggak ada. Tapi jawaban saya, demo kecil-kecil pasti ada. Pasti ada terus-terus ini terus. Lalu apa yang harus dilakukan? Strategi hidup apa yang bisa dilakukan agar selamat menghadapi gelombang kehidupan yang makin sulit? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Beban hidup bertambah parah. Situasi itulah yang tergambar dalam teropong batin paranormal Nyai Dewi Rantian. Apalagi kondisi perekonomian juga mulai memasuki ambang kebangkrutan. Tidak ada banyak pilihan yang bisa diambil kecuali bertahan hidup sekuat kemampuan. Mulai saat ini, harus segera mencari peluang-peluang bertahan. Kepada mereka yang sudah menganggur karena menjadi korban PHK, cepat-cepatlah mencari pekerjaan tanpa mengandalkan gaji. Itu artinya harus berusaha sendiri, seperti membuka bisnis kecil-kecilan. Selebihnya jangan boros. Atur arus pengeluaran hanya untuk yang penting-penting saja. Jawaban saya yang satu, bagaimana caranya terus menengah ke bawah, bagaimana caranya bisa mengatur perekonomian. Kalau bisa jangan boros banget, benar nggak? Satu yang tidak perlu dikeluarkan, ya jangan dikeluarkan keuangannya seperti itu. Jadi bisa mengatur. Satu. Kedua lagi, bagaimana caranya sekarang kalau nggak bisa masuk ke dalam pekerjaan itu, mulai berbisnis. Yang penting kata orang zaman dulu tuh dapur tetap nyala. Gimana caranya? Bisnis lah, bisnis kecil-kecilan nggak apa-apa. Yang penting untuk biaya rumah tercukupi walaupun sedikit-sedikit seperti itu. Jadi jangan hanya udah lagi di PHK nih gimana caranya, udah berharap ini jangan pasrah. Berusaha bagaimana caranya, buka usaha walaupun kecil-kecil, jangan pernah malu. Selain mengatur keuangan, yang juga harus menjadi perhatian bersama adalah memperbaiki perilaku agar jangan berlaku sembarangan pada alam. Mulailah sadar untuk rawat kelestarian alam, karena dari sana bencana bisa diminimalisir sehingga bencana-bencana besar tidak sering terjadi. Untuk pesannya untuk para manusia ini yang tidak aware dengan alam, yang merusak alam gitu, gimana Nyai? Saran saya hanya satu,
Mulai sekarang bagaimana caranya kita bisa bersyukur, kita harus mencintai alam. Kenapa? Kalau kita tidak mencintai alam kita, bagaimana kita nanti jadinya bagaimana? Apalagi anak cucu turunan kita kayak apa? Mulai sekarang mulai kita cintai alam kita. Bagaimana cara kita harus bersyukur dengan alam? Kenapa? Kita harus bersyukur dengan alam. Kenapa? Air itu juga dari alam. Sayur, tanaman, itu semua makanan, semua dari alam. Perjalanan hidup hingga menjelang pertengahan tahun 2025 memang dirasakan berat. Banyak bencana, banyak kesulitan yang nyaris tak tertahankan. Belum lagi ancaman krisis akibat perekonomian yang surut. Dan hanya hati-hati yang bisa dilakukan selain terus berdoa. Semoga Tuhan mengulurkan pertolongannya. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.